Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa kembali bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini yang akan sampaikan berita-berita seputar Magelang untuk Anda. Dan langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Warga Magelang, 6 siswa SMK Negeri 3 Kota kesurupan setelah mengikuti upacara bendera di sekolahnya kemarin. Kesurupan bermula saat seorang siswa pingsan setelah upacara bendera dan kemudian dibawa ke ruang UKS. Di ruang UKS, siswa tersebut berteriak-teriak histeris seperti orang kesurupan. Kemudian, secara beruntun, hal tersebut juga terjadi pada 5 siswa lain. Kondisi tersebut membuat sekolah terpaksa memulangkan siswanya lebih awal dari biasanya. Wakil Kepala Sekolah menyatakan langkah tersebut diambil setelah pihaknya berunding dengan Dinas Pendidikan Kota dengan tujuan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Warga Magelang, sejumlah guru SMP Negeri 12 Kota sukarela menyisihkan sebagian gajinya untuk diberikan kepada murid-muridnya yang kurang mampu. Meski nilainya tidak banyak, uang tersebut cukup membantu biaya transportasi murid-murid yang tiap hari menggunakan jasa angkutan umum ke sekolah. Uang tersebut diberikan tiap hari sebelum jam pulang sekolah. Wali kota menyambut baik tindakan para guru tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan para guru ini patut dicontoh para pendidik di sekolah lainnya. Warga Magelang sekitar 600 siswa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Iman berunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Kota kemarin. Aksi digelar saat berlangsungnya sidang sengketa tanah wakaf antara Yayasan Al-Iman dengan orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut. Pendemo mendukung yayasan sebagai pihak penggugat. Meski demikian, majelis hakim memutuskan tidak bersedia menangani kasus perdata. Pasalnya, pihak pengadilan agama lebih berwenang menangani kasus sengketa tanah wakaf sesuai undang-undang. Sementara itu, Candi Borobudur mendapat sertifikat dari Guinness World Records karena dinilai sebagai situs arkeologis candi Buddha terbesar di dunia. Sertifikat diserahkan perwakilan Guinness World Records kepada Direktur PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko kemarin. Dengan masuknya Candi Borobudur dalam Guinness World Records, diharapkan akan semakin banyak tamu dari berbagai negara yang datang ke candi ini. Warga Magelang, sanggahan yang diajukan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa sebagai penawar terendah pembangunan Los Pasar Jowinangun ditolak panitia lelang. Alasannya, panitia tidak pernah lalai dalam melakukan evaluasi penawaran. Karena itu, panitia lelang tidak perlu membatalkan evaluasi ulang serta pembetulan calon pemenang. Warga Magelang, tim Raskin Kabupaten melakukan cek silang terhadap temuan beras kualitas buruk dan tak layak konsumsi oleh Komisi B Dewan Kabupaten. Sekcam Pakis mengaku selama ini tidak ada komplain dari masyarakat terkait kualitas Raskin. Pihaknya juga menginformasikan kepada masyarakat apabila ditemukan kualitas maupun kuantitas Raskin yang tidak semestinya untuk melapor kepada Satgas Raskin Kabupaten. Warga Magelang, Greenpeace Indonesia melakukan kampanye revolusi energi dengan cara memasang sistem penerangan tenaga surya untuk penerangan Candi Borobudur. Greenpeace memberi sistem penerangan tenaga surya di sekitar kompleks candi yang nantinya diharapkan bisa menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan energi yang ramah lingkungan di seluruh Indonesia. Harapannya, hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi kotor seperti batu bara. Warga Magelang, Disko Perinda Kota berjanji akan lebih serius memajukan industri lokal masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan UMKM. Saat ini, kota terkenal sebagai salah satu produsen makanan tradisional dan khas. Hal tersebut menjadi potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Jika hal ini dikelola dengan baik, tentu akan mengangkat kondisi perekonomian warga. Warga Magelang, pembayaran tebusan Raskin di kota diklaim sebagai yang paling tertib se-eks Karisidenan Kedu. Sehingga distribusi Raskin pun tidak pernah molor. Kasih Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perumbulok Subdivisi 5 Kedu mengatakan akan menerapkan sistem pembayaran baru, yaitu dengan sistem prabayar Raskin. Upaya ini sudah mendapat dukungan dari Pemda. Berita lainnya, Disdik Kota mengklaim hasil uji kompetensi guru tahap pertama menuai hasil yang cukup memuaskan. Saat ini, nilai tertinggi yang sudah diketahui adalah 7, sementara nilai terendah adalah 2,8. Namun aturan mengenai standar kelulusan belum diketahui, sehingga belum bisa ditentukan jumlah yang lolos. Warga Magelang, meski telah memasuki awal musim penghujan, kekeringan masih melanda beberapa desa di kabupaten. Bahkan, kekeringan di Kecamatan Borobudur semakin meluas.
Desa-desa yang mengalami kekeringan tersebut sebenarnya bukan termasuk wilayah tandus, namun sumber mata air di wilayah tersebut sudah berkurang sebagai dampak dari musim kemarau yang panjang, sehingga kapasitas beberapa sumber air sangat minim. Berita terakhir untuk hari ini. Warga Magelang, beberapa anggota Dewan Anggaran Dewan Kota merasa kecolongan dengan lolosnya anggaran pembangunan gedung arsip Setuan Dewan Kota yang kini bermasalah. Apalagi anggaran tersebut terkesan dipaksakan agar bisa terrealisasi di APBD 2012. Untuk itu, proses dari awal hingga pembangunan harus ditelusuri agar bisa jelas duduk persoalannya sehingga masalah menjadi tuntas. Warga Magelang, demikian tadi berita-berita seputar Magelang yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Magelang hari ini.